Ya, bisa kita lihat sama-sama guys, bahwasanya terjadi perbedaan yang sangat jauh antara timnas Indonesia dan Laos. Menghadapi timnas Myanmar kemarin, dirinya juga terpantau berhasil menciptakan pertahanan yang kokoh. Muhammad Ferrari juga tercatat seringkali setelah timnas Indonesia mengalahkan Myanmar. Besok hari Kamis Indonesia akan berhadapan dengan Laos. Inilah head to head timnas Indonesia dan Laos jika menang dan jika kalah berapa poinnya. Breaking news guys, inilah head to head antara timnas Indonesia dan Laos, di mana kedua tim ini akan bertemu besok dalam laga lanjutan Piala AFF 2024. Ya, bisa kita lihat sama-sama guys, bahwasanya terjadi perbedaan yang sangat jauh antara timnas Indonesia dan Laos. Kita mulai dulu dari rank FIFA, di mana timnas Indonesia kini berada di rank 124 dunia, sedangkan Laos itu berada di rank 186 dunia. Kemudian untuk market value timnas Indonesia, market value-nya adalah 51,71 miliar, sedangkan Laos market value-nya adalah 34,76 miliar. Kemudian untuk pemain abroad, timnas Indonesia itu memiliki 5 pemain abroad, sedangkan timnas Laos itu memiliki 2 pemain abroad. Dan untuk rekor pertemuan timnas Indonesia dan Laos ini udah bertemu 10 kali guys, dimana 9 kali timnas Indonesia itu mampu menang dan 1 kali imbang, sedangkan Laos itu tercatat dari 10 kali pertemuan belum pernah menang sama sekali melawan timnas Indonesia. Ya, jadi kesimpulannya untuk pertandingan besok, secara head to head timnas Indonesia jauh unggul dari timnas Laos. Nah, jadi kira-kira berapa nih prediksi skor kalian untuk pertandingan timnas Indonesia dan Laos besok? Kalau dari aku 5-0 aja cukup guys. Kalau dari kalian berapa? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Prediksi timnas Indonesia versus Laos pada pertandingan kedua ASEAN Championship 2024. Usai sebelumnya Indonesia berhasil memetik poin penuh kala menang melakoni laga melawan Myanmar. Kali ini Indonesia bersiap untuk melawan Laos. Jika kita lihat dari 5 pertandingan terakhir, Indonesia berhasil dan mampu menyarankan 21 gol ke dalam gawang Laos, dan sementara Laos hanya mampu 5 gol saja. Dan dari 5 pertandingan ini, Indonesia berhasil 4 kali menang dan 1 kali hanya seri melawan Laos. Jika dilihat dari statistik yang ada, gua pikir Indonesia akan mampu melibas atau memetik poin penuh saat menghadapi Laos nanti. Terlebih, Indonesia akan bermain di kandang sendiri, di mana Indonesia akan bermain di Manahan, Solo. Tentunya dukungan dari supporter, dukungan dari fans-fans ini akan menambah spirit, akan menambah semangat King Indo untuk berhasil membungkam lawan-lawannya. Dan menurut kalian, apakah Indonesia mampu menang? Apakah Indonesia mampu pesta gol saat bertanding di Manahan Solo nanti? Coba komen di kolom berikut. Timnas Indonesia tiba di Solo, jelang laga melawan Laos. Timnas Indonesia akan melakoni laga kedua di grup B Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Timnas kali ini akan menghadapi Laos setelah sebelumnya berhasil memetik poin penuh saat melawan Myanmar. Timnas kini telah tiba di kota Solo, Jawa Tengah pada Selasa 10 Desember, pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Bandara Adi Sumarmo, Solo, tim asuhan Shin Tae-yong itu langsung menuju hotel. Mereka akan beristirahat untuk menyiapkan pertandingan selanjutnya. Timnas Indonesia akan menjamu Laos di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berikut ini merupakan line up yang berpotensi digunakan Shin Tae-yong untuk menghadapi timnas Laos di laga kedua ASEAN Cup Senior tahun 2024. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang, sepertinya Shin Tae-yong akan tetap mengandalkan Cahya Supriyadi yang tercatat telah berhasil menunjukkan permainan gemilang ketika menjalani laga pertama kemarin. Kemudian selain itu, Cahya Supriyadi juga menunjukkan ketenangan yang sangat luar biasa, sehingga secara keseluruhan penampilan kiper milik Bekasi City 1 ini dinilai sangatlah memuaskan dalam menjalankan tugasnya di bawah mister gawang timnas Indonesia. Kemudian selain itu, saat menghadapi timnas Myanmar kemarin, dirinya juga terpantau berhasil melakukan 2 penyelamatan penting yang diyakini menjadi penentu bagi jalannya pertandingan malam itu. Kemudian selain itu, untuk level klub, Cahya Supriyadi juga terpantau telah menjalani musim yang hebat dan juga selalu
selalu menjadi andalan bagi Bekasi City FC di Liga 2 musim 2024 ini. Tentunya dengan aksi-aksi gemilang dan penampilan memukau yang berhasil ditorehkannya, diyakini telah berhasil mencuri perhatian Sintayong untuk menghadapi timnas Laos di laga kedua Asian Cup Senior tahun 2024 besok. Kemudian untuk sektor belakang, Sintayong diprediksi akan menurunkan Kadek Ariel, Doni Tripamungkas, dan Muhammad Ferrari. Seperti diketahui, lini pertahanan timnas Indonesia tampil sangat kokoh ketika melawan timnas Myanmar di laga pertama. Tercatat, tampil tanpa kebobolan dalam pertandingan kemarin, diyakini sudah cukup menjadi salah satu bukti bahwa para pemain debutan seperti Kadek Ariel, Doni Tripamungkas telah menunjukkan performa apik dan sangat mengesankan di sepanjang laga pertama kemarin. Bahkan kedua pemain tersebut juga terpantau berhasil menunjukkan gaya bertahan yang memukau, sehingga membuat para pemain-pemain timnas Myanmar menjadi frustasi saat akan melewatinya. Kemudian selain itu, khususnya Muhammad Ferrari tentunya tak perlu diragukan lagi. Selain berhasil menciptakan pertahanan yang kokoh, Muhammad Ferrari juga tercatat seringkali naik ke depan untuk membantu rekan yang lain dalam membangun serangan ke pertahanan lawan. Bahkan ketika menghadapi timnas Myanmar kemarin, Muhammad Ferrari berhasil melakukan aksi gemilang dengan melepaskan tendangan roket dari tengah lapangan yang nyaris mengancam gawang timnas Myanmar di laga pertama malam itu. Kemudian selanjutnya di opsi kanan dan kiri sepertinya akan diisi oleh Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan. Seperti yang kita ketahui, kehadiran Asnawi Mangku Alam di babak kedua kemarin terlihat semakin meningkatkan rasa percaya diri di lini belakang timnas Indonesia. Kemudian selain itu, Asnawi Mangku Alam juga terpantau cukup aktif dalam membangun serangan. Bahkan kapten timnas Indonesia 1 ini berhasil menorehkan 1 gol pada menit ke-77, sekaligus merupakan gol kemenangan bagi timnas Indonesia di laga pertama kemarin. Kemudian selain itu, khususnya Pratama Arhan sangatlah diyakini dapat kembali memberikan penampilan gemilangnya melalui lemparan jauhnya yang seringkali berbuah fatal bagi mister gawang timnas lawan. Kemudian selanjutnya di sektor tengah, sepertinya Sintayong akan tetap mengandalkan Zanadin Faris dan Arkan Fikri. Pada saat menghadapi timnas Laos besok, Sintayong akan kembali menurunkan Arkan Fikri yang tercatat telah berhasil menunjukkan permainan berkelasnya dalam membela timnas Indonesia. Bahkan permainan efektif yang telah diciptakannya kemarin terlihat mampu menjaga transisi aliran bola, sekaligus juga mampu untuk mengatur tempo permainan bagi lini tengah timnas Indonesia. Sedangkan khususnya Zanadin Faris sangatlah diharapkan bisa kembali tampil apik dalam bekerja sama di lini tengah untuk menciptakan peluang-peluang emas ke jantung pertahanan timnas Laos besok. Kemudian selanjutnya di sektor sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Rafael Strike dan Marcelino Ferdinand. Seperti yang diketahui bahwa Rafael Strike saat ini telah menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia yang diasuh Sintayong. Terbukti setelah masuknya Strike di babak kedua saat melawan Myanmar kemarin, permainan timnas Indonesia pun mulai terlihat berkembang dan juga sangat menjanjikan. Kemudian selain itu, dengan pengalaman luar biasa tampil di kualifikasi Piala Dunia kemarin, tentunya kehadiran Rafael Strike sangatlah diyakini mampu memberikan dampak yang besar di dalam menghadapi timnas Laos di laga kedua Asian Cup Senior tahun 2024. Sedangkan di sisi lain, Marcelino Ferdinand yang juga merupakan bintang di skuad timnas Indonesia sangatlah diharapkan dapat kembali tampil maksimal untuk menciptakan gol-gol indah ke gawang timnas Laos, seperti ketika ia membobol gawang timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Kemudian selanjutnya di opsi depan, Sintayong diprediksi akan menurunkan wajah baru, yaitu Victor Tetan. Ya, seperti yang kita ketahui, ketika pemain satu ini dimainkan pada babak kedua di laga pertama kemarin, terlihat mampu mengubah skema permainan dan memberikan dinamika permainan baru dengan kombinasi serangan yang kerap kali mengancam gawang timnas Myanmar di laga pertama kemarin. Memang sebelumnya Sintayong lebih percaya kepada Hoki Caraka dan Arkan Kakak sebagai starter, namun kurangnya performa kedua pemain tersebut membuat Sintayong harus menarik keluar Hoki Caraka dan Arkan Kakak dan langsung memberikan kepercayaan dengan menurunkan Victor Tetan di lini serang timnas Indonesia. Tentunya dengan pertimbangan di atas, Sintayong diprediksi akan menjadikan Victor Tetan sebagai pemain starter di laga kedua timnas Indonesia versus timnas Laos di Asian Cup Senior tahun 2024 besok. Ayo timnas, tunjukkan taringmu.
Vietnam tampil tangguh untuk membekuk tuan rumah Laos dengan skor meyakinkan 4-1. Laga berjalan cukup alot, meski Vietnam unggul dalam kualitas skuad. Vietnam, yang membawa tim senior untuk Piala AFF kali ini, tampil dominan di Stadion Baru Nasional Laos menghadapi Laos. Sama seperti timnas Indonesia, Vietnam juga sempat kesulitan untuk mencetak gol di babak pertama. Namun, seketika setelah gol pertama tercipta, keran gol tak berhenti untuk The Golden Stars hingga gol keempat. Nguyen Hai Long, Nguyen Tien Linh, Nguyen Van Toan, dan Nguyen Van Phi bergiliran membobol gawang Laos pada babak kedua. Di ujung laga, menit ke-90 plus 5 Laos mendapatkan gol hiburan melalui penalti Baunpacan Baunkong. Namun gol tersebut tidak bisa selamatkan Laos dari kekalahan. Kemenangan ini mengantar Vietnam ke puncak klasemen sementara grup B. Timnas Indonesia mengekor di peringkat 2 dengan jumlah poin sama, 3 poin, tapi Vietnam unggul selisih gol. Itulah berita yang dapat saya rangkum. Semoga timnas Indonesia besok menang. Jangan lupa dukung terus timnas hari Kamis. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.